Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel budidaya buah naga. Iya, seperti itu kayaknya. Kondisi buah naga seperti ini paling cocok di Gibro ini. Kondisinya sudah cocok. Cuman di sini kami mengandalkan pupuk NPK yang masih belum terurai. Ini NPK dibeli di toko tani, NPK 50 kg 2.300, berarti dia persaknya 50 kali itu, kali 50 kg kali 2.300. Ini belum terurai, masih. Sebenarnya yang cocok itu begitu dipupuk dia kondisi ini digiberelin. Nah, giberelin itu semacam pupuk juga, bentuknya cair, bahan kimia, tapi dia tidak mengganggu ketika dikonsumsi oleh manusia. Tujuannya adalah hanya untuk tanaman, dia membelah sel. Jadi sel dia belah untuk jadi besar, banyak. Pembelahan itu kemudian memperkecil biji. Jadi daging yang besar kan kebanyakan sel-sel proses fotosintesis itu di bagian daging ini. Jadi dagingnya kecil, buah bijinya kecil, dagingnya besar. Itulah fungsi dari zat giberelin. Ada merek yang bagus sebenarnya yang digunakan kebanyakan para pembudidaya buah naga, itu Gibgrow, yang memang sudah dipatenkan oleh pemrodusennya itu Jepang. Ya, ini cocok ini untuk diperbesar. Tapi memang harus seimbang antara pupuk yang simpan di tanah seperti ini dan pupuk ketika disemprotkan dalam bentuk buah. Penyemprotannya pun harus seperti berbentuk asap, jangan terlalu cair juga, agar terserap dengan bagus. Apalagi kalau menggunakan perkat, yang intinya giberelin dan perkat itu tidak mengganggu metabolisme tubuh manusia, tidak apa-apa kalau dikonsumsi. Walaupun hari ini mengandung racun dan lain-lain, ya mungkin para ahli dokter atau para dokter tanaman kan sudah kasih tahu tentang bahaya zat pembesar buah seperti GA3, GA5, 4, giberelin tersebut. Ini kalau kondisi begini belum bisa untuk di Gibgrow sebesar sedikit. Cacar ini karena terpaan sinar matahari yang terlalu panas. Ini seharusnya dihilangkan ini, menurut para ahli sebelumnya yang sudah lama membudidayakan buah naga ini. Ini seharusnya dipupuk untuk supaya besar.
ketika dipupuk di apa, pada dasarnya tanaman buah ini dia tidak apa, dia alami memang, tapi di situ ada zat untuk memperbesar. Jadi sernya itu selnya membelah, sel membelah diri jadi besar, jadi banyak dia membelah, akhirnya dia membesar. Kalau busuk dia tidak akan busuk, tahan dia tidak akan tahan. Apakah dia mengandung air? Dia tidak mengandung air karena selnya membelah. Banyak yang apa? Yang mengandung air, tapi notabene bukan proses airnya itu, tapi mengandung zat gibberellin di dalamnya. Seperti itu, kayak tanah subur, buahnya membesar. Itu bukan airnya yang banyak, tapi kandungan zat gibberellin itu. Ini hal tersebut bisa dicek banyak di internet, di Google, YouTube. Anda bisa cek, tanya apa ke dinas di apa, ke dokter tanaman kan. Ini terus ini pupuknya belum hancur. Ini NPK merah. NPK seperti ini mudah didapatkan di toko-toko banyak. Ini kondisi bisa di itu taruh pupuk gibberellin. Ini pas-pas sekali ini, bro. Intinya pemupukan harus seimbang. Pupuk yang kita ditabur di tanah dengan pupuk buah. Pupuk ditabur di tanah, dia akan menyerang bagian ini, bagian ruas-ruas apa, tangkai ini, tangkai buah, tangkai keluarnya bunga dan buah ini. Itu N, natrium P-nya fosfat, K-nya kalium itu. Jadi kalau gibberellin khusus buah saja yang membesar. Kalau dia semprot di bagian buah ini. Di sini juga bisa proses apa, pembelahan untuk proses pembuahan. Tapi intinya untuk meningkatkan produktivitas buah naga ini rata-rata petani gunakan di sini. Di Gibgrow. Kalau mau dibilang untung sih rugi sih petani kalau menggunakan Gibgrow atau gibberellin, bahan gibberellin itu. Artinya lebih kreatif. Kan? Dunia semakin maju, kan? Kreativitas itu semakin banyak, semakin terbuka. Kan Tuhan berikan itu kan. Kreativitas itu kan lambat laun kan muncul semakin banyak dengan tersedianya sumber daya alam. Salah satunya itu bahan gibberellin itu, sumber daya dengan ilmunya manusia yang mereka ciptakan itu tidak rugi juga. Efek sampingnya pun hari ini belum ditemukan tentang gibberellin itu. Seperti itu. Ini khusus tanaman. Gibberellin itu ketika disemprotkan di sini, diproses oleh tanaman, dia membentuk sel-sel jadi zat yang terpapar di sini, yang tersimpan di sini itu habis. Dia membentuk sel-sel baru. Kemudian sel baru itu adalah sel pembentukan buah menjadi besar. Gitu. Ini
Kalau kondisi seperti ini bisa dia gugur. Kalau seperti ini di gift grow, dia dipupuk buahnya begini, pupuk langsung, ini kemungkinan gugurnya tidak ada, kecuali dia dimakan oleh serangga, oleh monyet, burung, baru dia rusak. Kondisi seperti ini pun bisa gugur. Ini masih pembentukan bunga, vakuola dan ovumnya belum terbuka. Ini kayak begini, ini gugur sudah ini. Ini udah cocok untuk dipupuk. Ini oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.